Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, biasanya nih kalau misalnya udah deket-deket waktu tes, ini bener-bener kadang-kadang ada orang yang panik, ada orang yang takut, ada orang yang ngerasa belum belajar cukup, dan lain sebagainya. Perasaan-perasaan itu pasti ada. Dan kita pasti nggak pernah siap untuk melakukan tes gitu istilahnya. Tapi yang terpenting adalah, di sini yang penting kalian bisa tenang, yakin dengan kemampuan kalian sendiri, dan percaya kalau misalnya kalian nggak kerja sendiri, pasti ada bantuan dari Tuhan kalian masing-masing. Nah, oke, langsung aja di sini akan saya bahas 15 soal. Tapi di sini semua soalnya tuh bukan dari berbagai materi yang beda-beda ya. Mungkin ada 2 soal dengan materi yang sama. Nah, itu bagus banget buat kalian ngelatih istilahnya untuk tipe-tipe soal yang berbeda. Apakah kalian bisa ngerjain atau malah masih bingung gitu. Nah, di sini pesan saya adalah kalian kerjain dulu semua soalnya. Anggap aja ini simulasi dari UTBK kalian, terutama untuk soal TPS kuantitatif. Karena kan di sini TPS itu waktunya 22,5 menit, 22 menit lebih, 22,5 menit gitu ya. Dengan jumlah soal 15 soal, artinya kan satu soal itu kurang dari 2 menit. Cuma kalian tuh nggak harus ngerjain soal itu kurang dari 2 menit. Strateginya cukup gini aja, strateginya itu misalnya nih kalian cari 3 soal nih, misalnya 3 soal gampang. 3 soal yang gampang banget gitu istilahnya. Pasti itu ada di soal UTBK. 3 soal yang gampang banget kalian usahain kerjain kurang dari 1 menit. Jadi 3 soal kurang dari 1 menit. 3 soal masing-masing kurang dari 1 menit, berarti 3 soal kurang dari 3 menit. Nah, sisanya 17,5 soal. Ya udah, nanti kalau misalnya dapat soal yang susah tapi kalian mampu ngerjain, nggak apa-apa kalau misalnya mau ngerjain 4 menit. 4 menit per soal. Sorry, ada 17,5 menit ya ini ya. Sisanya gitu kan. Bukan 17 ternyata. 19,5 menit. Kalau misalnya kalian ngerjain 4 soal per menit, 4 menit per soal, 1 soal 4 menit gitu ya. Artinya di sini 19,5 soal kalian bakal dapat ngerjain sekitar 5 soal. Nah, tapi ya harus bener ya 5 soal itu dengan jawaban yang pasti bener. 5 ditambah 3 kan sama dengan berapa? Sama dengan 8 soal. 8 soal pasti bener. Dan 7 soal ngarang nggak masalah. Ngarang nggak masalah sama sekali. Karena 8 soal pun nanti kalian mungkin bisa dapat skor di atas 600 gitu kan. Pasti 7 soal ngarang ya. 1 soal, 2 soal mungkin aja bener gitu. Tapi ngarangnya pun kalau misalnya ini kalian harus reduksi jawaban. Misalnya kalian ngarang soal nomor 1. Nomor 1 itu kalian harus reduksi dari pilihan jawaban A, B, C. Mana pilihan jawaban yang pasti salah. Itu yang harus kalian lakuin. Misalnya E dan B pasti salah. Berarti kan pilihannya tinggal A, C, D. Kalau misalnya kalian bisa reduksi jawaban, kemungkinan kalian menjawab soal dengan benar itu bakal lebih banyak lagi. Itu strategi dalam mengerjakan soal ya. Jadi jangan harap semua soal pakai cara cepet, nomor 1 sampai akhir pakai cara cepet, itu ya nggak mungkin juga. Itu namanya ya bukan seleksi UTBK gitu kan ya. Oke, langsung aja. Di sini aku bakal bagi menjadi 3 part. Part pertama ada 5 soal, part kedua ada 5 soal, part ketiga juga ada 3 soal. Nah, kalau misalnya kalian mau ngerjain dulu, silakan screenshot atau pause video ini untuk soal nomor 1. Terus untuk soal yang kedua, ini adalah soal cerita. Nah, kalau soal cerita aku kasih tips. Di sini kalian pahamin benar-benar masing-masing kalimat, dan yang nggak diketahui itu kalian misalin. Nah, itu yang di sini soal cerita itu yang paling penting adalah gimana cara kalian melakukan permisalan. Nah, itu dengan cara dilatih terus ya biar lebih lancar. Yang ketiga ada operasi bilangan rasional, yaitu pecahan. Itu kalian harus paham
penjumlahan pecahan gimana, perkalian pecahan gimana, pengurangan pecahan gimana, dan pembagian pecahan itu bagaimana. Itu ya dulu dari SD juga udah pernah diajarin ya. Tapi sekarang kan di sini istilahnya waktu pengerjaannya lebih cepat. Kalau SD mungkin dulu 10 menit untuk satu soal. Ya ini kita diminta 1 menit untuk satu soal. Ini berapa nih? Yang keempat ya berarti ya. Ya, yang keempat itu adalah barisan dan deret. Barisan dan deret itu di sini mencakup barisan aritmatika. Ini kalian harus tahu cara menentukan suku ke n dari barisan aritmatika, cara menentukan jumlah n suku pertama dari barisan aritmatika. Ada juga barisan geometri. Geometri itu dibagi dua. Geometri yang konvergen. Yang konvergen itu maksudnya itu deret geometri, deret hingga geometri. Misalnya ini 1 tambah setengah ditambah 1/4 tambah ini namanya deret geometri konvergen. Jadi kalau misalnya dijumlah lama-lama mendekati sesuatu, dia nggak bakal hingga gitu. Kalau yang geometri yang deretnya divergen, itu maksudnya ini misalnya 1 tambah 4 tambah 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah titik-titik ya. Ini kali 2 kali 2 kali 2. Ini kalau dijumlah sampai tahingga, S tahingganya ya tahingga juga gitu. Tapi kalau ini S tahingganya tuh mendekati sesuatu gitu, misalnya K gitu. Nah, S tahingganya rumusnya apa? Ini rasionya itu adalah kali setengah dan seterusnya. Kalau deret konvergen itu syaratnya rasionya kurang dari -1, lebih dari -1 sampai 1, di antara -1 dan 1. S tahingganya adalah A/1 min R. Nah, ini bedanya deret geometri konvergen, deret geometri divergen. Terus cara nyari suku ke n-nya, cara nyari Sn-nya dan lain sebagainya. Itu masuk ke barisan dan deret. Jadi ini salah satu bentuk soalnya tuh kayak gini. Ya mungkin nanti bakal ada bentuk yang lainnya dan kalian harus paham juga cara pengerjaannya bagaimana. Oke. Untuk soal yang keberapa tadi ya? Kelima kalau nggak salah ya. Soal kelima tentang barisan dan deret. Ya masih barisan dan deret ya. Nah tadi kan udah kalian kerjain juga soal keempat itu. Barisan dan deret juga gitu ya. Nah ini juga ada tipe bentuk lain. Nah ini kalian harus bisa ngerjain sendiri. Entah ngerjainnya 3 menit, 4 menit, 5 menit. Nggak masalah. Yang penting kalian bisa kerjain sendiri. Nanti kalau misalnya pengen tahu cara yang lebih efektif, itu nanti bisa lihat di pembahasan yang akan saya lakukan. Nah selanjutnya untuk yang bangun ruang. Bangun ruang itu sebenarnya aku mau bagi menjadi 3 jenis kali ya. Ada prisma, ada yang sejenis prisma gitu. Sejenis prisma, sejenis limas, sama bola gitu ya. Prisma itu yang alas sama atapnya sama. Jadi contohnya itu kubus itu termasuk prisma. Ini prisma, ini kubus juga termasuk prisma, balok juga sama aja. Ya balok sama kubus itu termasuk prisma istilahnya itu. Terus kayak misalnya prisma segitiga, berarti alasnya segitiga, atapnya juga segitiga. Ini jadi alas sama atapnya sama. Nanti juga bisa ada prisma trapesium, berarti alasnya trapesium, atapnya juga trapesium. Nah ini kalian harus bisa nyari luas permukaan dan volume. Volume itu biasanya luas, volume itu kalau misalnya prisma bentuknya yang serupa dengan prisma, itu luas alas kali tinggi, tergantung luas alasnya bentuknya apa. Ini juga ada tabung ya. Kalau tabung itu kayak prisma segi tahingga gitu ya. Soalnya kan di sini alasnya lingkaran itu kan disebut dia nggak punya, cuma punya satu sisi ya. Gitu.
Nah, ini tabung yang sejenis juga, volumenya juga sama, luas alas kali tinggi. Cuma kan luasnya itu adalah luas lingkaran. Nah, sejenis limas, limas itu yang atapnya lancip, ada 5 segi 4 juga bisa. Ini tingginya tuh yang ini ya, 5 segi 3 juga bisa. Pokoknya atapnya lancip aja. Terus kalau misalnya yang alasnya lingkaran itu namanya kerucut. Nah, ini kayak gini ya. Nah, luas alasnya juga masing-masing kalian harus pahamin. Volumenya juga sama. Volumenya kalau misalnya bentuknya sejenis limas, volumenya adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Itu volume dari bangun yang sejenis limas. Kalau bola kan ya ini ya, kan tahu bola itu kayak gimana. Nah, luas permukaannya itu adalah 4 pi r kuadrat dan volumenya itu adalah 4/3 pi r pangkat 3. Nah, ini sebenarnya volume bola itu kalian bisa dapetin dari teori ini sih, integral volume itu bisa juga. Kenapa ada jadi 4/3 pi r kuadrat pangkat 3? Itu dari integral volume. Tapi itu nggak penting. Yang penting kalian paham ya, ini semua jenis bangun ruang kalian harus pahami cara nentuin luas permukaan dan juga volumenya. Nah, ini kalian bisa kerjain untuk soal ini yang gak jauh-jauh beda juga dari sini. Ini kan balok ya, balok itu termasuk jenis yang sejenis dengan prisma. Oke, soal nomor 7. Nah, ini habis bangun ruang, bangun datar. Nah, di sini bangun datarnya itu bentuknya apa namanya? Bentuknya ya mirip-mirip ya, campuran ya. Ada bisa bentuk apa namanya? Trapesium, segitiga dan sebagainya. Ya, ini intinya kalau misalnya bangun datar kalian harus tahu Pitagoras, teori-teori dalam segitiga gitu ya. Pitagoras itu ya ini misalnya ABC. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Itu Pitagoras. Hubungan segitiga sisi pada segitiga siku-siku. Kalau misalnya segitiganya nggak siku-siku, kalian harus gimana? A, B, C ini segitiga sembarang. Ini ada yang namanya aturan kosinus. Ini misalnya kalau misalnya kita mau nyari AB, AB kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat min 2AC kali BC dikali cos. Ini kurang ke sini ya, sorry ya. AB kuadrat itu sama dengan sisi yang lain. AC kuadrat tambah BC kuadrat kurangi 2AC kali BC. Nah, kalau misalnya kamu nyarinya AB, berarti AB itu di sini sudut depannya itu adalah yang ini, yang C. Berarti ini kali dikali cos sudut C. Kalau mau nyari sisi yang lain juga dengan cara yang sama. Itu yang pertama aturan sinus, aturan kosinus, aturan sinus ada juga. Pertama, itu kalau nyari luas segitiga, luas itu sama dengan setengah. Ini kalau misalnya ini kan setengah alas kali tinggi ya. Kalau yang segitiga sembarang, setengah kali AB dikali BC kali sin sudut yang diapit. AB sama BC berarti sinnya sudut B. Atau di sini apa namanya itu yang pertama. Yang kedua aturan sinus, AB per sin sudut depannya, sin C sama dengan AC per sin B sama dengan BC per sin A. Nah, ini yang berkaitan dengan segitiga. Nah, ini biasanya sih Pitagoras ya. Yang banyak dipakai itu adalah Pitagoras. Kalian harus paham triple Pitagoras itu kalau misalnya udah paham triple Pitagoras itu lebih gampang nyari sisi-sisi pada segitiga. Itu ya gambaran-gambarannya gitu yang harus kalian pahami sebelum ngerjain soal. Nah, lanjut. Untuk nomor berapa tadi ya? Nomor 8 kali ya. Coba hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Ini baru 7 ya. Berarti sekarang nomor 8. Nah, ini tentang bilangan. Nah, ini ya tinggal masukin aja ya. Kira apa namanya? X sayanya itu gimana nih di sini? Di persamaannya itu gimana? Di sini ya, bagaimana nilai X, Y, dan X min Y-nya untuk masing-masing pernyataan. Oke, nah sekarang perbandingan. Perbandingan itu ada yang perbandingan senilai, ada yang berbalik nilai. Maksudnya yang senilai itu misalnya contohnya nih, kamu beli 3 buku. Harganya 20.000. Kalau 5 buku, ini harganya pasti lebih besar dari 20.000. Bukunya makin banyak, harganya makin mahal. Itu namanya senilai. Kalau yang berbalik nilai itu maksudnya gini, misalnya contohnya, misalnya Budi menempuh jarak, jangan jarak deh, misalnya yang pekerja ya, misalnya suatu pekerjaan, ini pekerjanya itu suatu pekerjaan, kalau misalnya dikerjain oleh 8 orang, itu bakal selesainya itu 20 hari. Kalau misalnya dikerjain oleh 16 orang, itu berapa? Ini makin kecil dari 20. Ini yang disebut perbandingan berbalik nilai. Karena di sini apa namanya? Pekerjanya makin banyak, otomatis kan kerjaannya makin cepat selesai. Itu yang disebut perbandingan berbalik nilai. Nah, ini kalau 8 ke 16 itu dikali 2, berarti 20 ke ini itu dikali setengah. 2 sama setengah itu disebut perbandingan berbalik nilai. Nah, ini kalau 3 ke 5 dikali berapa? Dikali 5/3. Ini juga sama, dikali 5/3. Itu gitu. Hasilnya 5/3 kali 20.000. Itu apa? Teori dasar dari perbandingan. Ini kamu bisa aplikasiin ke soal nomor 9 ini ya. Nah, sekarang soal nomor 20. Nah, ini aku jelasin dikit ya. Dan ini tinggal ini aja sih, ABCD merupakan bilangan yang diambil dari bilangan berbeda ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jika A per B plus C per D memberikan hasil terkecil yang mungkin. Ya udah tinggal kamu cari aja yang mungkin biar hasilnya kecil. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Itu yang nggak ada materi di sini. Ini murni dari logika aja. Lanjut ke nomor 11. Ini ada aritmatika sosial. Aritmatika sosial itu ya masalah untung, masalah rugi, masalah bunga, bunga majemuk, bunga tunggal, diskon, sama kenaikan harga juga bisa juga. Dan lain sebagainya. Itu yang penting ya istilahnya itu kehidupan sehari-hari tuh kayak misalnya kalian lagi ke toko ada baju harganya awalnya itu 500.000, ternyata tuh diskon 30%, berarti kamu cukup bayar berapa, itu kan kehidupan sehari-hari. Makanya disebut aritmatika sosial. Nentuin untung, rugi, bunga, dan sebagainya yang ada di kehidupan sehari-hari intinya. Oke, mungkin di sini yang penting adalah itu gimana nih cara ngubah pecahan ke desimal, persen ke pecahan biasa. Misalnya 50% kan udah jelas ya. Itu setengahnya dari 1, berarti setengah 25%. Itu 1/4. Setengahnya dari 25, 12,5%. Itu sama dengan berapa nih? 1/8 berarti ya. Nah, sekarang ini kamu bisa gabungin istilahnya. Nah, misalnya kamu gabungin 50% sama 25%, artinya kan jadinya 75%. Itu sama dengan setengah tambah 1/4, 3/4. Jadi 75% itu adalah 3/4. Kamu juga bisa gabungin. Ini aku geser dulu ya. Kamu juga bisa gabungin misalnya 25% sama 12,5%. Itu jadinya apa? 37,5%.
1/4 tambah 1/8. 3/8. Atau juga bisa gabungin yang lain, misalnya 50 sama 12,5%. Jadinya berapa? Jadinya ya 62,5% sama dengan setengah tambah 1/8. 5/8. Jadi 62,5% itu 5/8. Ataupun yang lainnya ya. Ini misalnya kamu mau gabungin 75% sama 12,5% juga boleh ya. Ini kamu mau gabungin ini sama ini. Hasil gabungannya berapa? 87,5% sama dengan 3/4 ditambah 1/8 sama dengan 7/8. Ya ini, terus ini itu adalah desimal yang, namanya persen yang sederhana. Dan lain sebagainya tuh ada banyak banget ya. Nah, ini tinggal kayak gitu. Biasanya tuh yang dipakai yang nggak jauh-jauh dari ini. Kalau misalnya yang lain ya, lakuin cara manual. Kalau misalnya soalnya bukan persennya itu kayak gitu. Oke, matriks. Matriks itu, ya kalian harus tahu penjumlahan matriks itu gimana. Inverse matriks itu gimana. Perkalian matriks itu gimana. Itu materi dasar dari matriks. Kalau misalnya belum paham, kalian bisa pelajarin dulu sebelum kalian ngerjain soal ini. Yang nomor 14 juga matriks. Ini soalnya sama, tipenya ya mirip-mirip, nggak jauh beda. Nah ini kalau misalnya ini buat latihan gitu, biar lebih mantep lagi. Materi matriks udah kalian pahami atau belum? Nah sampai di soal soal nomor 14 ya, berarti ini. Ada persamaan linear. Persamaan linear 3 variabel, butuhnya 3 persamaan, 2 variabel, minimal ada 2 persamaan. Buat ngejawab soal. Terus yang terakhir juga ada aritmatika sosial lagi. Tadi kan juga udah ada ya. Ini juga ada aritmatika sosial lagi tentang untung rugi bunga diskon dan lain sebagainya. Ya materinya nggak jauh beda. Oke, ini kalian bisa kerjain. Bagus banget kalau misalnya kalian bisa ngerjain minimal 7 soal dari 15 soal yang sudah aku kasih. Atau misalnya kalau lebih itu bakal lebih bagus lagi. Intinya itu. Nah ini untuk pembahasannya nanti akan saya share lagi. Dan saya akan bagi menjadi 3 bagian. Ada nomor 1 sampai 5, nomor 6 sampai 10 dan nomor 11 sampai 15. Oke, ini penjelasan singkat tentang apa yang harus kalian pelajari untuk menjawab soal-soal yang saya bagikan. Oke, sampai jumpa di pembahasan yang berikutnya. Ini pembahasan soal ini bakal saya upload di video lain. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Jaga fokus dan jaga kesehatan biar UTBK-nya makin lancar. Oke, terima kasih ya.